Pada zaman dahulu, kerajaan Mataram Islam dipimpin oleh seorang raja bernama Sultan Agung. Beliau seorang raja yang adil dan bijaksana. Kerajaan Mataram tersebut menguasai Pulau Jawa, bahkan sampai ke pulau-pulau lainnya. Sementara itu, di daerah Kesesi Pekalongan ada seorang tokoh yang bernama Ki Ageng Cempalu. Beliau terkenal sangat piawai dalam segala tindakannya, bijaksana dan tinggi ilmu kanuraganya. Kesaktian Ki Ageng Cempalu tersebut terdengar sampai ke kerajaan Mataram dan diketahui oleh Sultan Agung. Ki Ageng Cempalu mempunyai anak yang bernama Raden Paurekso. Raden Paurekso adalah seorang pemuda yang berwajah tampan serta gagah berani. Pada suatu hari, Ki Ageng Cempalu berbicara kepada Raden Paurekso. Anakku, maukah kamu aku ajak menemui Sultan Agung? Untuk apa ya, Anda? Aku ingin kamu menjadi abdi Sultan Agung agar hidupmu bermanfaat. Sudah banyak ilmu yang aku berikan kepadamu, di antaranya ilmu kedikdayaan. Baik ayah Anda, saya bersedia. Apapun yang ayah Anda perintahkan, saya bersedia. Akhirnya, Ki Ageng Cempalu dan Raden Paurekso melakukan perjalanan menuju ke kerajaan Mataram untuk menemui Sultan Agung. Sesampainya di Mataram, beliau menemui Sultan Agung. Apa maksud kedatanganmu, Ki Ageng? Yang mulia, ini putra hamba, Paurekso. Tujuan nama kemari adalah untuk menyerahkan putra hamba agar mengabdi pada Batuka serta turut berjuang demi kejayaan Mataram. Baiklah, saya terima putramu. Semoga kedatangannya bisa semakin memajukan Mataram. Terima kasih Batuka, mohon bimbingan untuk putra saya dan jangan segan-segan untuk menegurnya apabila dia melakukan kesalahan. Baik Ageng, sekarang pulanglah dan biarkan putramu berada di sini. Terima kasih Batuka, hamba mohon pamit. Wahai Paurekso, kemarilah. Ada apa Raja? Begini, kamu sudah mengabdi padaku kan? Apakah kamu bersedia kalau saya berperintah? Bersedia Batuka. Apa saja yang diperintahkan akan hamba laksanakan. Sekarang pergilah ke daerah Kalisala. Aku mendengar ada perempuan cantik, lemah lembut, berperilaku baik yang bernama Romansari. Aku tertarik dengannya. Tolong bawa dia kemari untuk aku jadikan istri. Baik begini Raja, sekarang juga hamba berangkat ke Kalisala. Dengan berkuda, Raden Paurekso berangkat menuju desa Kalisala. Sesampainya di Kalisala, dia bertanya kepada penduduk setempat. Wahai Nyai, bisakah aku meminta bantuanmu? Bantuan apa Tuan? Tahukah kamu di mana kediaman Ratna Sari? Oh Rantam Sari, saya tahu Tuan. Mari saya antar ke rumahnya. Ya kayak Rantam Sari ini lah kan? Ini Tuan, rumah Rantam Sari. Nah, ini dia Rantam Sarinya Tuan. Terima kasih atas bantuanmu Nyai. Sama-sama Tuan, saya pamit dulu Tuan. Baiklah. Setelah bertemu Rantam Sari, Raden Paurekso sangat terpesona dengan kecantikan Rantam Sari dan jatuh cinta kepadanya. Dia pun mengurungkan niatnya untuk menyampaikan amanat dari Sultan Agung. Demikian pula Rantam Sari, dia pun jatuh cinta pada Raden Paurekso. Maaf, apakah kamu yang bernama Ratna Sari? Iya Tuan, hamba Rantam Sari. Benarkah kamu Rantam Sari? Iya Tuan, hanya ada satu Rantam Sari di desa ini dan itu saya. Rantam Sari, saya datang kemari untuk mempersulimu. Maukah kamu aku jadikan istri? Anda serius Tuan? Iya Rantam Sari, Cahayu. Saya malu mengatakannya Tuan. Apakah kamu sudah jalan lain? Tidak Tuan. Terus kenapa Rantam Sari? Saya orang desa biasa. Apakah saya pantas bersanding dengan Tuan? Tidak masalah Rantam Sari. Jadi maukah kamu menerima penantu? Saya mau Tuan. Pada saja aku kamu Rantam Sari. Iya Mas, saya mau.
Kemudian Raden Paureksa mencari ide agar dia dapat mengakui Sultan Agung. Dia berpikir bahwa Sultan Agung belum pernah bertemu dengan Rantamsari. Jadi tidak masalah jika ia mengganti Rantamsari dengan wanita cantik lain untuk dipersunting Sultan Agung. Setelah berkeliling, akhirnya sampailah Raden Paureksa di desa Kalibelu. Di desa ini dia bertemu dengan Randinem, penjual serabi yang sangat cantik. Raden Paureksa kemudian meminta Randinem untuk menemui Sultan Agung dan mengaku sebagai Rantamsari. Serabinya mbak, serabi. Monggo tuan, Anda mencari siapa tuan? Siapa namamu? Randinem tuan. Tuan ini siapa dan apa tujuan tuan datang kemari? Saya Paureksa, prajurit kerajaan Mataram. Randinem, hari ini kamu akan aku bawa ke kerajaan Mataram untuk menghadap Sultan Agung. Beliau ingin mempersulingmu, tetapi tadi sesampainya di sana kamu perkenalkan diri sebagai Rantamsari, bukan Randinem. Bagaimana? Apa kamu bersedia? Baik tuan, saya bersedia. Kalau begitu segera bersiap-siap, Randinem. Kita akan menuju Mataram untuk menemui Sultan Agung. Sebelum berangkat, izinkan saya untuk berpamitan dengan bapak ibu saya terlebih dahulu tuan. Silahkan, Randinem. Bapak, Pak, Bu, Ibu. Bolehkah saya ikut Tuan Paureksa ke Mataram? Kata beliau, Sultan Agung ingin mempersunting saya sebagai istri beliau. Apakah kamu sudah yakin dengan pilihan itu? Kalau ibu terserah kamu saja, Bu. Sudah, Pak, Bu, saya sudah mantap dan yakin. Baiklah kalau begitu, hati-hati di jalan. Jaga diri ya, Bu. Jangan sampai mempermalukan bapak dan ibumu. Baik, Pak, Bu, Randinem pamit dulu. Setelah itu, Paureksa dan Rantamsari Pasu alias Randinem menuju ke kerajaan Mataram untuk menemui Sultan Agung. Ini Putri Rantamsari, Bapak. Terima kasih Paureksa. Selamat datang Rantamsari. Apakah Paureksa sudah mengatakan kepadamu maksud kamu kuundang kemari? Sudah, Pak Duka. Bersediakah kamu menjadi istriku? Bersedia. Baiklah Paureksa. Sekarang kembalilah kamu ke tempatmu. Terima kasih, Bapak. Setelah mereka menikah, Randinem sangat dimanjakan oleh Sultan Agung. Dalam hati kecil, Randinem merasa bersalah kepada Sultan Agung karena sudah membohonginya. Karena tidak kuat terus-terusan berbohong, akhirnya dia mengakui bahwa dia bukanlah Rantamsari. Baginda, bolehkah saya berbicara tentang satu hal yang penting? Terus saja istriku, ada masalah apa? Jika saya berbicara jujur, apakah Pak Duka akan marah kepada saya? Tentu saja tidak istriku, kenapa aku harus marah? Begini yang mulia, sebenarnya saya bukan orang Rantamsari. Apa maksud dari perkataanmu itu, wahai istriku? Sebenarnya saya adalah Randinem yang mulia. Saya adalah seorang penjual serabi di desa Kalibelu. Pada suatu hari, Raden Paureksa datang ke rumah saya dan meminta saya untuk berpura-pura menjadi Rantamsari. Karena dia memakai baju prajurit, jadi saya takut dan akhirnya saya mengiyakan permintaannya. Begitu ceritanya yang mulia. Apakah yang mulia memaafkan saya? Baiklah Randinem, karena kamu sudah berkata jujur, maka kamu saya ampuni. Sebagai bentuk terima kasihku atas kejujuranmu, kamu akan saya beri imbalan untuk tambahan modal kamu berjalan serabi. Terima kasih yang mulia. Pengawal, Siapa yang mulia? ambil uang satu kantong dan berikan kepada Randinem, lalu antarkan dia pulang ke desa Kalibelu. Baik yang mulia. Akhirnya, dengan diantar pengawal, Randinem kembali ke desa Kalibelu. Dan untuk selanjutnya, dia meneruskan usahanya berdagang serabi. Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah seorang raja yang bijaksana. Walaupun mengetahui bahwa dirinya telah dibohongi oleh Paureksa,
Beliau tidak begitu saja menghukum Baurekso, tetapi beliau memberi sanksi kepada Baurekso untuk mengubah alas rupan yang terkenal angker menjadi pemukiman penduduk dan persawahan. Kurang ajar Baurekso, beraninya dia berbohong padaku. Pengawal, Siap yang mulia. panggilkan Baurekso sekarang juga. Baik yang mulia. Hai Baurekso, apa kamu tahu maksudku memanggil kamu ke sini? Maaf yang mulia, kembali tidak tahu. Baurekso, aku sudah tahu tipu muslihatmu untuk membohongiku dengan mengganti Rantam Sari dengan Rantingan. Ampun yang mulia, hamba bersalah. Ampun, hamba mohon ampuni hamba. Karena aku masih memandang ayahmu sebagai sosoknya aku sekali, aku tidak akan menghukummu, tetapi kamu harus melaksanakan tugas dariku. Baik yang mulia, tugas apapun akan hamba laksanakan. Baurekso, aku tugaskan kamu untuk memimpin pembebatan alas roban buat menjadi pemukiman dan persawahan. Bawalah pekerja dari kerajaan sebanyak-banyaknya untuk membantumu menyelesaikan tugasmu. Siap Baginda Raja, akan saya laksanakan. Baurekso dan pasukannya pun berangkat menuju alas roban. Dalam pelaksanaannya, mereka menemui banyak hambatan. Para pekerja penebang hutan banyak yang sakit dan meninggal karena konon diganggu oleh jin, setan, dan siluman penjaga alas roban yang dipimpin Kakang Laut dan pasukan silumannya tidak berkenan jika hutan roban dapat menjadi sawah dan pemukiman. Untuk membatalkannya, mereka terus-menerus melalui Raden Baurekso dan para pekerjanya. Raden Baurekso tidak bisa membiarkan para pekerjanya meninggal lebih banyak lagi. Ia pun mengadang Datuk Ngawuk untuk melakukan perlawanan. Hai Datuk Ngawuk, hai Datuk Ngawuk, keluarlah. Jangan hanya berani melawan aku. Ayo kita bertanding dan siapa yang kalah harus menuruti perintah yang menang. Berani-beraninya kamu melawanku, hai manusia sombong. Ayo tunjukkan kekuatan yang tidak seberapa itu untuk melawanku. Jangan usah banyak bicara, sekarang lawanlah. Raden Baurekso dan Datuk Ngawuk pun terlibat dalam perlawanan yang sengit. Keduanya saling mengeluarkan kekuatan hidupnya. Dan akhirnya Datuk Ngawuk mengakui bahwa dia kalah dari Raden Baurekso. Sekarang penuhi janjimu, hai Datuk Ngawuk, bawa pasukanmu pergi dari sini dan jangan ganggu kami lagi. Baiklah, aku mau kalah. Tapi aku minta kalian memenuhi satu syarat. Jika kalian berjanji menepatinya, aku dan pasukanku tidak akan mengganggukan lagi. Apa syaratnya? Kalian harus membagi hasil panen di sawah ini dengan kami. Baik, akan aku tepati. Sekarang pergilah kalian dari tempat ini. Datuk Ngawuk pun pergi diikuti pasukan siluman. Pembapatan hutan roban telah selesai. Tugas Raden Baurekso berikutnya adalah membuat saluran irigasi. Pada proses pembuatan saluran irigasi, Raden Baurekso juga mengalami hambatan karena pekerjanya diganggu terus-menerus oleh Raja Jin bernama Gridikso. Bendungan air yang telah dibuat oleh para pekerja selalu rusak keesokan harinya, sehingga para pekerja selalu berulang-ulang memperbaiki agar tidak jebol. Melihat kondisi ini, Raden Baurekso akhirnya turun tangan. Wahai Raja Jin, wahai Raja Jin, muncullah dan lawan aku. Jangan hanya bisa merusak bendungan-bendungan yang kami buat. Sini datang dan lawan aku. Datanglah beserta semua anak buahku. Dan kita lihat
siapa yang lebih berhak untuk menguasai wilayah ini? Kamu manusia mau melawan kami bangsa jin. Jangan menyesal kalau akhirnya kamu akan mati di tangan kami. Jangan banyak omong. Ayo, kita tanding dan kita lihat siapa yang lebih kuat. Tidak perlu aku turun tangan sendiri, hadapi dulu anak buahku. Raden Paurekso menyerang semua anak buah Raja Jin yang bermarkas di tebing gunung. Serangan tiba-tiba itu membuat anak buah Raja Jin mati. Raja Jin marah besar melihat anak buahnya tewas. Dengan mengacungkan kesaktian pedang Swedang, Raja Jin menyerang Raden Paurekso. Karena kesaktian pedang Swedang tersebut, Raden Paurekso dapat dikalahkan. Karena terluka sangat parah, Raden Paurekso pulang ke rumahnya di Kesesi Pekalongan untuk diobati oleh ayahnya di Akun Cempaluk. Dari ayahnya, Raden Paurekso mendapat nasihat untuk menghenti siasat melawan Raja Jin. Anakku, Paurekso, untuk melawan siluman Raja Jin, kau harus menyamar dan masuk ke dalam kerajaan Jin. Di dalam istana itu, kau akan bertemu dengan siluman cantik bernama Tribusawati. Ajaklah dia untuk bekerja sama. Baik ayahanda, jika lukaku sudah pulih, aku akan melaksanakan seperti nasihat ayahanda. Semoga kau berhasil, anakku. Setelah lukanya sembuh, Raden Paurekso menyusun siasat agar berhasil masuk istana kerajaan siluman Raja Jin. Raden Paurekso menyelinap diam-diam di antara pasukan siluman. Di tempat itu, Raden Paurekso melihat siluman yang sangat cantik. Tidak salah lagi, ini pasti Tribusawati. Aku harus mendekatinya. Dengan kecantikannya, Raden Paurekso akhirnya bisa bertemu dengan Tribusawati yang cantik jelita. Tribusawati terpesona dengan ketampanan Raden Paurekso. Perkenalkan Kakanda, saya Tribusawati, gadis paling cantik di kerajaan ini. Dengan senang hati Kakanda, siapa yang tak mau menolong Baik Kakanda, kebetulan pedang itu milik kakakku. Saya tahu di mana dia menyimpannya. Akan saya ambilkan pedang itu untukmu. Tribusawati segera mengambil pedang Swedang milik kakaknya yang sedang tidur. Kemudian dengan sembunyi-sembunyi memberikan pedang tersebut pada Raden Paurekso. Raja Jin terkejut mendapati pedang saktinya menghilang dari tempat penyimpanannya. Raja Jin marah besar. Dia berusaha mencari ke berbagai tempat di dalam istananya, namun tidak menemukan. Di tengah kemarahan Raja Jin, tiba-tiba Raden Paurekso datang dengan membawa pedang Swedang. Apakah benda yang kau cari? Dari mana kau dapatkan pedang itu? Kembalikan pedang saktiku. Wah, pedang ini sekarang milikku. Jika kau bisa, ambillah dari tanganku. Keduanya pun terlibat dalam perlawanan sengit. Mereka saling adu kekuatan. Tetapi Raden Paurekso dengan kesaktian dan pedang Swedang di tangannya akhirnya bisa mengalahkan Raja Jin. Dengan kekalahan Raja Jin, tidak ada lagi yang menghalangi Raden Paurekso bersama pekerjanya untuk membuat saluran irigasi. Tetapi walaupun saluran irigasi sudah jadi, ternyata masih belum bisa dipergunakan. Hal ini disebabkan karena ada watang atau batang kayu besar yang melintang menghalangi aliran air. Raden Paurekso meminta para pekerjanya untuk mengangkat batang kayu tersebut. Wahai para pekerja, lihat ini, ada batang kayu besar yang menghalangi aliran air.
kalian angkat kayu ini agar aliran air bisa mengalir dengan lancar. Baik, Raden. Para pekerja kue mengangkat kayu tersebut bersama-sama, tetapi tidak berhasil. Akhirnya Raden Paurekso turun tangan sendiri untuk mengangkatnya. Setelah bersemedi sejenak untuk memusatkan kekuatan dan kesaktiannya, Raden Paurekso berhasil mengangkat batang kayu tersebut hanya dengan satu kali angkat atau ngembar. Akhirnya aku berhasil mengangkat batang kayu ini. Untuk mengingat peristiwa ini, maka aku namai daerah ini dengan nama Batang, yaitu Ngembat Batang. Demikianlah legenda terjadinya kota Batang yang berasal dari kata Ngembat Watang.